الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، insyaallah Ramadan tahun ini Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa menjalaninya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berbicara tentang tauhid, Ramadan pertama hari ini insyaallah berbicara tentang tauhid, bahwa bagaimana kepentingan tauhid dalam hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana yang telah ketahui bahwasanya semua dakwah para rasul dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah pemurnian ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga perintah pertama yang harus dijalankan seorang dai, seperti kisah Rasulullah mengutus Muaz ke Yaman, yang mana beliau memprioritaskan tauhid terlebih dahulu setelah timbul keyakinan di dalam hati masyarakat. Kemudian barulah diajak untuk mentaati Allah, dimulai dengan salat fardu, zakat, dan seterusnya. Ibadallah, perkara yang pertama yang wajib diketahui oleh seorang yang mukallaf adalah tauhid. Maka para ulama mengistilahkan awal wajibin wa akhir wajibin. Ketika sudah mukallaf, dia harus memahami ilmu tauhid ini. Dan ketika sebelum dia meninggal, dia juga mengucapkan kalimat tauhid ini. Kalimat tauhid yang tertera dalam kalimat la ilaha illallah. Orang yang telah mengucap kalimat la ilaha illallah, dia otomatis mempunyai konsekuensi atas kalimat tersebut. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh kafir Quraisy. Ketika Rasulullah mendakwahkan kalimat ini, beliau dicaci, beliau dikucilkan. Makanya sebuah kalimat dari Abu Jahal mengatakan la nukazzibuka, kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan, walakin nukazzibu ma ji'ta bihi, tapi kami mendustakan apa yang kau bawa. Jadi orang yang membawa dakwah tauhid, mengajak masyarakat untuk kembali meluruskan atau mengaji ulang tauhid yang benar. Apakah hatinya hanya beribadah, bergantung kepada Allah? Apakah dia masih mempercayai kepada suatu benda yang bisa memberi manfaat? Maka dia akan selalu ditentang. Dan ini telah berlaku dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini. Ibadallah, makanya Rasulullah menjelaskan kalimat surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, bersamaan dengan sedikitnya hurufnya, tetapi dia menjadi
bagi pahala yang membaca, bagi orang yang membacanya adalah setengah sepertiga dari Al-Quran. Ya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana di dalam Quran ada tingkat-tingkat gitu, ada keutamaan, sedangkan dia semuanya adalah kalam Allah. Memang terjadi perbedaan pendapat ulama di sini, tetapi Rasulullah dengan zahir mengatakan bahwa Al-Quran, Al-Fatihah, tidak ada yang datang, tidak ada di dalam Taurat, Injil seperti Al-Fatihah, saking agungnya Al-Fatihah. Begitu juga ayat kursi, begitu juga surah Qul Huwallahu Ahad ini. Tentu ketika kita membandingkan secara konten Qul Huwallahu Ahad dengan surah Tabbat Yada, tentu Qul Huwallahu Ahad surah yang menjelaskan tentang keutamaan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surah Tabbat Yada Allah tentang bagaimana kerugiannya Allah, tentu berbeda ya. Berbeda kontennya. Begitu juga kata para ulama, yang berbeda di sini adalah tentang pahalanya. Wallahu a'lam. Kita lihat bagaimana pengorbanan dan perjuangan Ashabul Kahfi ya, yang rela lari dari kampungnya, yang rela bersembunyi di gua untuk mempertahankan tauhidnya. Ini memberikan pelajaran penting bagi seorang pemuda, bahwasanya apapun aktivitasnya, apapun sekolahnya, hal yang pertama yang harus dia jaga adalah mempertahankan tauhidnya. Jangan sampai dia terjerumus kepada hal-hal yang berbau musyrik, terjerumus kepada ikut mempercayai zodiak, ikut mempercayai ahli bintang-bintang, ikut mempercayai hal-hal yang gaib yang mana sebenarnya tidak diketahui langsung oleh manusia kecuali oleh Allah dan Rasulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwah ini tidak henti-hentinya diserukan oleh para ulama rahmatullah alaihi. Maka Imam Ghazali juga mengatakan ada 3 ilmu setidaknya yang harus wajib diketahui oleh seorang muslim ya, di kitab Minhajul Abidin. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu qalb. Pentingnya ilmu qalbi ini sehingga kita benar-benar merasakan bahwasanya hati yang bersih ya, yang terhindar dari semua penyakit hati, inilah bekal utama seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu qalbi ini juga sangat penting. Karena berbagai macam teori tentang khusyuk salat, tentang ini itu, tetapi kembali kepada satu, bahwasanya jika kalbu seorang tersebut telah menghujam kalimat la ilaha illallah, kalbu orang tersebut bebas dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat tercela kepada muslim-muslim yang lain, dengki, iri dan sebagainya, insyaallah Allah akan berikan ketenangan di dalam salatnya, dalam khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga adalah ilmu syariah, tentang hal berkenaan dengan halal haram, yang tentang berkenaan dengan 5 hukum itulah, halal, haram, makruh, jaiz, sunnah. Bagaimana contohnya ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seorang yang kalau secara hukum memang kita mengerjakan beberapa perkara, disunahkan dengan baca bismillah, makan bismillah, mengambil sesuatu dengan bismillah. Tapi secara tauhid, bagaimana tidak seorang tersebut bismillah artinya minta pertolongan kepada Allah, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mampu berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ya pelajaran-pelajaran di SD atau di SMP, tentu semuanya pelajaran itu baik, tapi terkadang kita masih bersifat hafalan ya, belum dihayati dan dipahami benar-benar oleh seorang murid. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik Ibnu Abbas ya, hadis yang populer itu, kata Ibnu Abbas, saya berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katanya, "U'allimuka kalimat," saya ajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah hukum-hukum Allah, tunaikanlah semua hukum Allah. Ihfazillah yahfazka, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajid tujahak. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini merupakan penanam tauhidnya sederhana, tetapi benar-benar benar-benar pas gitu, benar-benar menuju ke dalam hati. Makanya Ibnu Abbas yang masih kecil waktu itu benar-benar merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertauhid tentu meyakini bahwasanya seperti dalam kehidupan yang mengenyangkan adalah bukan pada hakikatnya nasi mengenyangkan, tapi sebab makan Allah beri kenyang, dengan sebab seseorang berobat Allah beri kesembuhan. Inilah seorang yang tauhidnya yang sempurna. Begitu juga yang perlu kita tanamkan berikutnya adalah orang yang tauhidnya benar akan bisa kita lihat dari akhlak. Akhlak. Maka akhlak yang baik itu sejatinya tumbuh dari tauhid yang benar. Jadi bagaimana bisa seorang tersebut menzalimi orang lain sedangkan dia yakin bahwa Allah mencatat amalnya, Allah melihatnya, Allah mendengar, menyaksikannya. Bagaimana seorang tersebut mengambil uang rakyat sedangkan Allah melihatnya? Bagaimana seorang tersebut bisa mengambil tanah seseorang sedangkan Allah melihatnya, mencatatnya? Bagaimana seorang tersebut bisa mengambil hak orang lain, menzalimi, memfitnah, sedangkan Allah melihatnya, mencatatnya? Ini orang tidak akan memikirkan seperti itu, maka akan tercermin ke dalam kehidupan dan akhlaknya sehari-hari. Saudaraku ibadallah, para pahlawan kita, para founder bangsa Indonesia, mereka sudah merumuskan tauhid di dalam falsafah. Falsafah tauhid itu sudah ada dalam Pancasila. Ya, mereka sudah membuat Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Siapakah Tuhan Maha Esa yang tercantum di dalam Pancasila tersebut kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam pembukaan undang-undang dikatakan dengan berkat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang berkehidupan kebangsaan yang merdeka atau yang bebas. Masyaallah. Allah alam, semoga cuplikan ini bisa menyadarkan kita bahwa ilmu mengamalkan dan merasakan Allah hadir, merasakan Allah menyaksikan dalam kehidupan ini yang ilmu tauhid bermanfaat dan penting ditanamkan kepada generasi-generasi kita. Tentu semua tauhid yang diajarkan 50 aqaid ini kalau benar-benar diamalkan, ditadaburi, ini akan menjadikan seorang hamba tersebut benar-benar menjadi hamba Allah, ya, wujud ke dan baqa sampai akhirnya. Begitu juga orang yang belajar sifat uluhiyah yang hanya beribadah kepada Allah, sifat rububiyah, Allah pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Begitu juga sifat tauhid isma sifat. Ya, istilah-istilah ini ulama menginginkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW bisa benar-benar mengamalkan tauhid ini dan hidupnya menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi.